Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 281 sampai bab 285. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mengikuti Wei Tao akhir-akhir ini, Geng Sanshan juga merasa nilainya meningkat pesat dan dia tidak bisa lagi memandang Xiao Lei. Xiao Lei tertegun. Dan melihat penampilan Geng Sanshan, dia mengutuk dalam hatinya, tetapi masih memberikan nomor telepon Su Yuqi padanya. Dengan nomor Su Yuqi, Geng Sanshan langsung menghubunginya. Saat ini, Su Yuqi sedang duduk dengan bosan di halaman rumahnya, dengan wajah tidak senang. Sialan Chen Ping ini, sudah berapa hari, dia tidak datang sekalipun. Apakah dia menyalahkanku karena membicarakannya terakhir kali? Su Yuqi terkoyak, dia ingin pergi ke Chen Ping, tetapi dia berharap Chen Ping akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Mentalitas kontradiktif ini membuat Su Yuqi terganggu. Saat itu, ponselnya berdering, Su Yuqi mengira itu adalah panggilan Chen Ping dengan wajah gembira. Dia mengangkat telepon dan menemukan itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo, Su Yuqi mengangkat telepon. Su Yuqi, ini Geng Sanshan, saya di Jalan Phoenix nomor 17. Saya ingin bertemu Anda dan berbicara tentang Chen Ping. Begitu panggilan itu dijawab, Geng Sanshan langsung berkata, nadanya sombong, dia tidak menatap mata Su Yuqi sedikit pun. Jika Geng Sanshan diberi 100 nyali, dia tidak akan berani berbicara seperti itu dengan Su Yuqi. Sekarang dia bersama Wei Tao, nyali Geng Sanshan juga bertambah. Jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Siapa kamu? Su Yuqi sangat marah dengan nada suara Geng Sanshan. Su Yuqi, jika kamu takut, jangan datang. Setelah Geng Sanshan selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Su Yuqi dan langsung menutup telepon. Su Yuqi mendengarkan nada sibuk di dalam telepon, dan seluruh wajahnya memerah karena marah. Apa yang kamu tarik? Aku ingin melihat jenis banteng apa yang kamu miliki. Su Yuqi bangkit dan pergi ke Phoenix Road. Ketika Su Yuqi tiba di Phoenix Road, dia melihat Geng Sanshan benar-benar menunggunya. Katakan, apa yang ingin kamu ceritakan padaku tentang Chen Ping? Su Yuqi keluar dari mobil dan bertanya pada Geng Sanshan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Chen Ping akan segera mati. Geng Sanshan tiba-tiba berkata sambil tersenyum menakutkan. Hati Su Yuqi bergetar saat dia melihat ke arah Geng Sanshan seperti itu. Dan matanya menatap dengan marah ke arah Geng Sanshan, omong kosong apa yang kamu bicarakan, bagaimana Chen Ping bisa mati? Dia tidak berbicara omong kosong. Chen Ping benar-benar sekarat karena aku akan segera membunuhnya. Saat ini, Xiao Lei keluar bersama 2 pengawal keluarga Wei. Apa yang akan kalian lakukan? Su Yuqi melihat ini dan mundur ketakutan, dia merasakan sesuatu yang buruk. Apa yang akan kami lakukan? Anda akan segera mengetahuinya. Sudut mulut Xiao Lei terangkat, tangkap dia. Kedua pengawal itu berjalan lurus ke depan dan meraih Su Yuqi, membuatnya pingsan dengan tebasan tangan. Mereka kemudian mengenakan karung, melemparkan Su Yuqi ke dalam bagasi dan berangkat. Geng Sanshan memandangi mobil yang pergi, seluruh orang mencibir, tawa itu terdengar sangat merembes. Di villa puncak Gunung Panlong Mountain, Chen Ping telah mengubur kepalanya dalam budidaya dan menyempurnakan pil pengembalian kecil selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, ponsel Chen Ping tiba-tiba berdering. Setelah mengangkat telepon, suara cemas Su Wenzong terdengar. Chen Ping, apakah Yuqi ada di tempatmu? Tidak, ada apa? Chen Ping mengerutkan kening. Ini buruk, Yuqi pergi,
Aku meneleponnya dan tidak ada yang menjawab. Mobilnya juga tidak ada di rumah. Dia tidak pernah melakukan itu. Su Wenzong berkata dengan cemas. Paman, tenang saja. Aku akan segera ke sana. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia segera bangkit dan bergegas menuju rumah Su. Dalam perjalanan, Chen Ping menelepon Su Yuki beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Pada saat ini, Chen Ping memiliki firasat buruk di hatinya dan segera menelepon Lin Tianhu. Lin Tianhu, mobilisasi semua orang yang kamu bisa dan cari Su Yuki di seluruh kota. Dan awasi mobilnya. Suara Chen Ping dingin dan menusuk. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lin Tianhu tidak berani bertanya terlalu banyak. Jadi dia segera mengerahkan seluruh aula pengumpulan kebenaran dan geng naga merah yang baru-baru ini terintegrasi, berjumlah ribuan orang. Untuk tersebar di seluruh Hongcheng dan mulai mencari Su Yuki. Chen Ping segera sampai di villa keluarga Su. Su Wenzong dengan cemas berjalan mengelilingi halaman, ketika dia melihat Chen Ping datang. Dia langsung menyapanya, Paman, jangan cemas dulu, saya sudah meminta Lin Tianhu untuk menyebarkan semua orang, akan segera ada berita. Chen Ping menghibur Su Wenzong. Mungkin dia keluar untuk bermain dan lupa ponselnya di dalam mobil. Su Wenzong hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan ini, tetapi perasaan buruk di dalam dirinya semakin kuat. Segera, Lin Tianhu menelepon dan memberitahu Chen Ping bahwa mobil itu telah ditemukan di Jalan Phoenix, tetapi tidak ada seorang pun di sana, dan tidak ada pengawasan di sekitarnya. Lin Tianhu bertanya-tanya dan berkata bahwa dia melihat seseorang membawa Su Yuki pergi. Ledakan, aura pembunuh haus darah di tubuhnya langsung keluar. Pada saat ini Chen Ping seperti dewa pembunuh, matanya menjadi merah. Chen Ping, apakah sesuatu terjadi pada Yuki? Melihat Chen Ping seperti itu, jantung Su Wenzong berdebar kencang. Paman, saat Yuki keluar, apakah ada orang di rumah yang melihatnya? Chen Ping bertanya sambil menoleh ke Su Wenzong. Ya, salah satu bawahan mengatakan bahwa setelah Yuki menjawab panggilan telepon, dia pergi dengan marah. Jawab Su Wenzong. Paman, kamu harus istirahat di rumah. Aku akan mendapatkan Yuki kembali. Chen Ping selesai berbicara dan berbalik dan keluar dari villa keluarga Su. Pada saat ini Lin Tianhu juga kebetulan tiba. Chen Ping langsung masuk ke mobil Lin Tianhu dan langsung menuju kantor bisnis. Chen Ping harus mencari tahu dari siapa panggilan terakhir Su Yuki. Panggilan ini dan hilangnya Su Yuki pasti ada hubungannya dengan itu. Lakukan dengan itu. Mengandalkan reputasi Lin Tianhu, dia segera menemukan nomor telepon terakhir yang menelepon Su Yuki. Melihat nomor yang dikenalnya itu, mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh. Hall Master, nomor siapa ini? Lin Tianhu bertanya. Pergi ke rumah geng Sanshan. Chen Ping menyelesaikan kalimatnya dan bersandar di sisi penumpang dan menutup matanya sedikit. Lin Tianhu sekarang juga mengerti dan mengutuk dengan marah. Ini, dia masih berani mati? Dengan menginjak pedal gas, mobil melaju menuju rumah geng Sanshan. Geng Sanshan telah mempermalukan Chen Ping berulang kali, tetapi Chen Ping tidak membunuhnya. Tetapi dia tidak ingin orang ini maju 1 inci pun. Segera, mereka tiba di rumah geng Sanshan, dan Lin Tianhu mengikuti Chen Ping keluar dari mobil dan membunyikan bel pintu. Siapa ini? Ibu geng Sanshan, Jia Mei, keluar dengan Chong Sam. Membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah Chen Ping dan Lin Tianhu. Jia Mei hanya tertegun. Chen Ping, kamu. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Di mana geng Sanshan? Suruh dia keluar. Chen Ping bertanya dengan wajah muram. Dia tidak ada di rumah. Apa yang ingin kamu lakukan?
Mata Jia Mei mengelak. Jelas-jelas berbohong. Sial, keluarkan jalang busuk itu. Lin Tianhu melangkah maju dan meraih kerah Jia Mei, langsung mengangkatnya. Ini membuat Jia Mei takut. Hentikan. Lepaskan ibuku. Pada saat ini, Geng Sanshan bergegas keluar dari dalam ruangan. Chen Ping, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengenal Lin Tianhu, kamu adalah sesuatu. Aku sekarang salah satu dari orang-orang Pangeran Wei. Apakah kamu berani menyinggung perasaannya? Keluarga Wei di ibu kota provinsi? Geng Sanshan bertanya pada Chen Ping dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Patah, tanpa ragu sedikit pun. Chen Ping melangkah maju dan menamparkan keras wajah Geng Sanshan. Geng Sanshan langsung linglung dan kehilangan beberapa giginya. Chen Ping, kamu berani memukul putriku? Aku akan melawanmu. Jia Mei berteriak putus asa saat melihat Geng Sanshan dipukuli. Lin Tianhu menghantamkan tinjunya ke wajah Jia Mei, membuat mulut Jia Mei berlumuran darah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping melangkah maju dan menjambak rambut Geng Sanshan dengan ekspresi mematikan di wajahnya dan berkata, "Di mana Yuki?" Geng Sanshan menatap Chen Ping dengan tatapan mematikan, matanya penuh amarah saat dia berkata, "Chen Ping, jika kamu berani memukulku, Adipati Wei tidak akan melepaskanmu." Patah, patah, tamparan. Chen Ping menamparkan wajah Geng Sanshan seketika berubah menjadi kepala babi, dan tidak banyak gigi tersisa di mulutnya. Saya akan bertanya lagi, di mana Yuki? Pada saat ini, Geng Sanshan menatap tatapan membunuh Chen Ping dan akhirnya menjadi sedikit merinding. Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu di mana Su Yuki berada? Chen Ping mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Geng Sanshan ini begitu keras mulut. Lin Tianhu, beri aku perlawanan. Chen Ping melepaskan Geng Sanshan dan memerintahkan langsung ke Lin Tianhu. Lin Tianhu mengangguk dan melangkah maju dan menendang Geng Sanshan ke tanah, diikuti dengan serangkaian pukulan dan tendangan yang mengubah bentuk wajah Geng Sanshan. Aku bilang, Geng Sanshan dipukuli sampai mati, tubuhnya penuh memar, lengan dan kakinya patah semua. Chen Ping perlahan berjongkok dan menatap Geng Sanshan yang memar. Tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Aku hanya tahu bahwa Su Yuki dibawa pergi oleh Xiao Lei. Akulah yang menelepon untuk memancing Su Yuki keluar. Dan orang di balik instruksi itu adalah Wei Tao. Tapi aku benar-benar tidak tahu kemana mereka membawa Su Yuki. Geng Sanshan berbicara dengan terengah-engah, dengan ketakutan di matanya. Karena dia menyadari jika dia tidak mengatakan apapun, Chen Ping akan benar-benar memukulinya sampai mati. Alis Chen Ping berkerut. Su Yuki telah dibawa pergi oleh Xiao Lei dan Wei Tao. Nasibnya bisa dibayangkan. Chen Ping tidak berani memikirkannya lagi. Xiao Lei, aku telah mengampuni nyawamu. Tapi kamu sendiri yang mencari kematianmu sendiri. Tubuh Chen Ping diselimuti aura pembunuh. Bahkan Geng Sanshan bisa merasakan aura pembunuh di tubuh Chen Ping dan gemetar. Tuan Chen, apa selanjutnya? Lin Tianhu bertanya. Kirim orang untuk mengepung keluarga Xiao. Tidak ada satu orang pun dari keluarga Xiao yang diizinkan melarikan diri. Chen Ping berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin yang menakutkan di tubuhnya naik. Dipahami. Lin Tianhu mengangguk dan segera menelepon untuk mengirim orang untuk mengepung keluarga Xiao. Jika Yuki baik-baik saja, biarlah. Kalau tidak, kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Chen Ping, setelah menjatuhkan hukuman keras, masuk ke mobilnya dan pergi, langsung menuju keluarga Xiao. Titik 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 titik.
Di dalam gedung pabrik yang ditinggalkan di pinggiran Hongcheng, Wei Tao sedang duduk di kursi dengan sebatang rokok di mulutnya, mengagumi Suyuki yang sedang tidur. Cantik, sangat indah. Wei Tao memiliki ekspresi penuh di wajahnya. Tuan Wei, haruskah kami memberitahu Chen Ping agar datang? Xiao Lei sedikit tidak sabar. Dia ingin membunuh Chen Ping lebih cepat lebih baik, untuk menghindari malam yang panjang. Keluar. Aku akan memberitahumu kapan harus memberitahu Chen Ping itu. Wei Tao menatap Xiao Lei dengan dingin. Xiao Lei sangat ketakutan hingga dia buru-buru mundur. Segera, Suyuki bangun. Dan ketika dia melihat dia diikat menjadi 5, wajahnya dipenuhi kepanikan dan teror. Yuki, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya datang untuk mengobrol denganmu. Melihat Suyuki sudah bangun, Wei Tao buru-buru berkata, Wei Tao, Suyuki sangat terkejut. Kamu, untuk apa kamu menangkapku? Tidak, kamu salah paham. Xiao Leila yang membawamu ke sini, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kata Wei Tao sambil melangkah maju dan melepaskan ikatan tali Suyuki. Melihat Wei Tao melepaskan ikatannya, hati Suyuki yang menggantung sedikit rileks, dan wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Apa yang terjadi di sini? Suyuki bertanya sambil menggerakkan pergelangan tangannya. Xiao Lei itu masih kejam terhadap Chen Ping itu, jadi dia menangkapmu dan ingin memancing Chen Ping itu dan membunuhnya. Wei Tao menjelaskan. Ketika Suyuki mendengar ini, dia langsung panik. Wei Tao, berikan aku teleponnya. Aku perlu menelepon Chen Ping. Aku tidak bisa membiarkan dia tertipu. Wei Tao memandangi ekspresi gugup Suyuki dan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Tahanan kerja hanyalah tahanan kerja, apakah kamu begitu peduli? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Suyuki membeku, melihat ekspresi Wei Tao, sedikit firasat buruk muncul di dalam dirinya, dan berkata, Wei Tao, apa maksudmu? Apa maksudmu denganku? Wajah Wei Tao menjadi agak galak. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak memberiku satu kesempatan pun. Dan sekarang kamu lebih memilih tahanan yang sudah direformasi, di manakah sebenarnya aku lebih rendah dari Chen Ping itu? Wei Tao meraung, meraih lengan Suyuki dengan cengkeraman mematikan. Wei Tao, siapa yang mengatakan semua ini padamu? Suyuki akhirnya mengerti bahwa Wei Tao berada jauh dari ibu kota provinsi, tapi dia sebenarnya tahu tentang kejadian baru-baru ini di Hongcheng. Jadi pasti ada yang memberitahunya. Kamu tidak perlu mempedulikan hal itu, katakan padaku. Di mana sebenarnya aku lebih rendah dari Chen Ping itu? Kekuatan di tangan Wei Tao meningkat beberapa poin lagi, yang membuat Suyuki merasakan sakit dan alisnya berkerut. Lepaskan aku, kamu menyakitiku, kamu lebih rendah dari dia dimanapun. Suyuki memandang Wei Tao dengan jijik. Jalang, kata Wei Tao sambil menamparkan wajah Suyuki langsung memerah. Sudah kubilang, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan Chen Ping mati di tanganku. Wanita Wei Tao-ku, tidak ada yang bisa merebutnya. Wei Tao melotot dengan matanya dan mengertakkan gigi. Wei Tao, jika kamu berani menyentuh Chen Ping, aku tidak akan membiarkanmu. Suyuki berteriak dengan wajah marah. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin aku akan menyiksa orang ini. Wei Tao selesai dan berjalan keluar ruangan, membanting pintu hingga tertutup rapat. Wei Tao, keluarkan aku, jika kamu berani menyentuh Chen Ping. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Suyuki dengan putus asa mendobrak pintu kamar, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Suyuki lelah memukul dan bersandar di dinding, dalam hati berdoa untuk Chen Ping.
Chen Ping, kamu tidak boleh datang. Di sisi lain, Xiao Yan, sebagai kepala keluarga Xiao, sedang berada di rumah saat ini untuk memberikan pertemuan kepada orang-orang. Memberi Chen Ping 2 perusahaan real estate, meskipun itu menyelamatkan keluarga Xiao, tetapi juga menjadikan keluarga Xiao terluka. Kedua perusahaan real estate, yang merupakan hampir setengah dari properti keluarga Xiao, diberikan seperti ini. Mulai sekarang, setiap kali keluarga Xiao saya berada di luar, mereka harus tetap bersikap rendah hati. Keluarga Xiao kami tidak lagi sama seperti dulu, kata Xiao Yan sambil duduk di kursi utama, mengikuti keluarga Xiao dengan wajah muram. Tuan, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Seseorang telah mengepung klan Xiao. Pada saat ini, seorang bawahan buru-buru berlari masuk dan melaporkan dengan cemas. Orang apa? Xiao Yan langsung marah. Meskipun keluarga Xiaoku berbeda dari masa lalu, mereka tidak bergantung pada siapapun, ikuti aku keluar untuk melihatnya. Dengan kata-kata Xiao Yan, semua orang di klan Xiao bangkit dan pergi. Tapi saat mereka melangkah keluar dari ambang pintu, Xiao Yan membeku sesaat sebelum senyuman langsung muncul di wajahnya yang marah. Jadi Tuan Chen dan Tuan Harimau yang telah tiba. Cepat masuk ke dalam. Setelah Xiao Yan selesai, dia menatap tajam ke arah bawahannya. Dia tidak tahu bagaimana memberikan rinciannya, jika dia tahu bahwa Chen Ping dan Lin Tianhu yang telah tiba. Dia tidak akan berani keluar bersama anak buahnya. Dia marah bahkan jika dia diberi sedikit nyali. Bawahannya juga terlihat merasa bersalah, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Xiao Yan dengan marah bergegas keluar bersama anak buahnya. Chen Ping memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan wajahnya tidak menyenangkan. Sementara Lin Tianhu memiliki niat membunuh yang terpancar di matanya saat dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Di mana putramu Xiao Lei? Suruh dia keluar." Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar ini. Dia tahu pasti putranya yang membuat masalah lagi. "Tuan Harimau, anak saya tidak ada di rumah. Dan saya baru saja meminta seseorang menghubunginya, tetapi saya tidak dapat menghubunginya sama sekali." Xiao Yan gemetar dan berkata, "Dia baru saja menghubungi Xiao Lei, lagi pula. Ada pertemuan keluarga dan bukan berarti Xiao Lei tidak hadir. Tapi dia tidak bisa dihubungi sama sekali, jadi Xiao Yan tidak menunggunya." "Siapa yang kamu gertak?" Lin Tianhu mengangkat Xiao Yan saat dia melangkah maju. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Harimau, aku benar-benar tidak berbohong. Aku benar-benar tidak bisa menghubungi anakku. Aku bersumpah. Xiao Yan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya semakin bergetar. "Lin Tianhu, lepaskan dia." Chen Ping dapat melihat bahwa Xiao Yan ini memang tidak berbohong. Lin Tianhu melepaskan Xiao Yan, yang menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega sebelum dengan hati-hati bertanya, "Tuan Chen, Tuan Harimau, aku ingin tahu apa yang telah dilakukan putraku yang memberontak hingga menyinggung kalian berdua lagi." Xiao Lei tidak hanya menyinggung kita, dia bahkan telah menyinggung keluarga Su. Dia telah menculik Nona Su. Lin Tianhu mendengus dingin. Ledakan. Seluruh tubuh Xiao Yan hampir tidak jatuh saat mendengar ini. Ini, anak pemberontak punya nyali sebesar itu untuk menculik Nona Su. Mata Xiao Yan dipenuhi ketakutan. Siapa yang tidak tahu apa hubungan Su Yuqi dengan Chen Ping? Selain itu, keluarga Su adalah yang terkaya di Hongcheng. Jangan melihat fakta bahwa biasanya kedua keluarga tersebut memiliki konflik, tidak ada yang akan mengambil tindakan nyata. Tetapi jika ini menculik Putri Su Wenzong,
Bukankah Su keluarga masih membuang semua yang mereka miliki pada keluarga Xiao dan menghajar mereka begitu saja? Seseorang sudah mengaku Xiao Lei lah yang melakukannya. Masalah ini tidak mungkin salah. Lin Tianhu berkata dengan wajah muram. Anak pemberontak. Anak pemberontak, ah. Xiao Yan memukul-mukul dadanya dan meraung ke arah anggota keluarga Xiao. Kalian semua pergi dan hubungi anak pemberontak ini. Katakan padanya untuk mengembalikan asterisnya ke sini. Aku akan pasti mematahkan kakinya. Semua anggota keluarga Xiao pergi menghubungi Xiao Lei, dan pada saat itu ponsel Chen Ping berdering. Setelah mengangkat telepon, suara sombong dan arogan Xiao Lei keluar. Chen Ping, sekarang Su Yuki ada di tanganku. Jika kamu ingin dia baik-baik saja, datanglah ke pabrik terbengkalai di pinggiran barat Hongcheng ini sendirian. Ingat, kamu bisa hanya datang sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan Su Yuki. Bagus. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Yuki, aku akan menguburkan semua orang di keluarga Xiaomu bersamamu. Wajah Chen Ping muram, dan aura pembunuh yang dingin dan menusuk tulang di tubuhnya langsung memenuhi seluruh klan Xiao. Merasakan aura pembunuh di tubuh Chen Ping, tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mengumpat dengan keras dan marah pada Xiao Lei. Jalang, cepat lepaskan Nona Su dan kembalilah untuk berterima kasih padanya. Xiao Lei tertegun, tapi berkata dengan kejam, Ayah, biarkan masalah ini sendiri. Chen Ping, dia tidak berani melakukan apapun pada keluarga Xiao. Kita punya pendukung di belakang kita sekarang. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum dingin. Pendukung yang kamu bicarakan, bukankah keluarga Wei di ibu kota provinsi? Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Ping, kamu tidak perlu bicara besar. Sudah kubilang, jika kamu berani tidak menghormati keluargaku, aku akan memerankan Su Yuki dulu, lalu mengirimkan semua fotonya. Aku akan lihat, apakah kamu benar masih marah. Xiao Lei tidak peduli dengan ancaman Chen Ping, dia hanya bisa mengerahkan bebannya sekarang dan berpegangan pada paha keluarga Wei sampai mati. Beraninya kamu. Chen Ping mengatupkan giginya sampai mati saat dua kata keluar dari mulutnya, dan warna merah darah mulai memenuhi matanya. Hahaha, kamu lihat apakah aku berani? Sekarang Su Yuki ada di tanganku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kamu mohon padaku. Jika kamu memohon padaku sekarang, aku bisa menunggu kamu menyelamatkannya. Xiao Lei tertawa keras. Nadanya sangat arogan. Chen Ping mengertakkan giginya, dan hanya sesaat kemudian dia berbicara, Tolong jangan sentuh Yuki. Hahaha, benar, cepat datang. Aku tidak punya banyak kesabaran. Setelah mengatakan itu, Xiao Lei menutup telepon. Aura pembunuh Chen Ping meningkat hingga ekstrim saat dia menoleh ke Lin Tianhu dan berkata, hati-hati. Tidak ada yang boleh pergi, aku akan pergi sendirian. Tuan Chen, bolehkah aku pergi bersamamu? Lin Tianhu khawatir, meskipun dia tahu bahwa Chen Ping sangat kuat. Pihak lain jelas telah bersiap dan menunggu kedatangan Chen Ping terlebih dahulu, jadi perjalanan ini pasti akan berbahaya. Jangan khawatir, hanya badut pelompat ini. Aku belum melihatnya, kata Chen Ping, dan langsung berbalik dan pergi. Xiao Yan melihat punggung Chen Ping dan duduk di tanah sambil berkata, dia tahu bahwa putranya pasti sudah tamat. Tuan, para bawahan buru-buru maju untuk mendukung Xiao Yan. Namun Xiao Yan melambaikan tangannya, pergi dan persiapkan kehidupan akhirat tuan muda. Bersambung.